Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat walafiat. Kita ketemu lagi dengan Mas Wim Badi JP. Apa kabar, Mas? Baik. Ya, Alhamdulillah. Saya sama Mas Wim sekarang sedang berada di mana, Mas, namanya, Mas? Taman Benteng Mataram. Taman Benteng Mataram. Emang ada benteng, Mas? Dulunya begitu. Ya. Dulunya ini Benteng Mataram apa Istana Mataram? Ya, ini wilayah ini adalah satu area Mataram. Ini ada apa aja di sini, Mas? Ini ada tilasan atau semacam bekas benteng. Sekarang tinggal pondasinya. Dan itu bukti memang peninggalan sejarah zaman dulu. Terus sementara yang tempat kulineran ini? Nah, kulineran ini sebagai media kan otomatis orang yang berkunjung kan tidak mungkin hanya nengok ke situs saja. Pasti mereka juga otomatis haus dan sebagainya, dan kuliner ini juga kuliner tradisional. Di sini ada pisang goreng, wedang ronde, ada bakmi, ada tahu guling yang berkaitan dengan masakan-masakan tradisional. Bukanya itu pagi tok sampai sore atau hampir 24 jam. 24 jam. Tapi tidak semua warung ya, artinya ya warung yang memang itu soal pribadi pemilik warung. Mau ya gitu. Jadi variatif, Mas, ini ya. Iya, dan ini juga media, di situ ada panggung, itu medianya untuk terutama setiap weekend, setiap malam Sabtu, malam Minggu, dan sampai malam Senin, itu selalu ada pertunjukan. Dan juga seperti kemarin malam ada tari-tarian anak-anak, itu juga untuk pelestari budaya. Ada sanggar di sini namanya Sanggar Megar Sore yang dikelola oleh seorang pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian yang masih menguri-uri itu. Dan saya bersyukur karena anak-anak kecil masih banyak yang antusias, tidak hanya main handphone di rumah, tapi ternyata masih ada yang berusaha untuk ikut membentengi dan melestarikan budaya itu. Dan itu adalah anak-anak dari usia PAUD, masih anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Dan itu saya senang banget karena terus terang zaman ini kalau nggak hati-hati bisa tergusur. Selain pisang goreng seperti ini pisang goreng, terus apa aja, Mas, jajanan yang ada di sini? Di sini yang paling terkenal itu ada mendoan. Mendoan ini biasanya ini warungnya Pak Den Windy. Den Windy ini lebih ke mendoan, gembus goreng, pisang goreng gitu kan, dan ke sauto. Jadi dulu ada, kalau sekarang orang nyebutnya soto. Sauto itu zaman dulu. Nah, mengapa disebut sauto? Karena di situ nggak pakai daging, hanya tahu bacem dan tempe bacem, plus ada toge, ada kol, dan kemudian di situ lebih ke makanan sehat tanpa daging. Khasnya Den Windy itu apa, Mas? Kok bisa pisang gorengnya enak? Apa masaknya pakai apa? Gitu? Ya, dia ngerti melayani bahwa tamu-tamu di sini adalah tamu-tamu memang mau menikmati. Jadi ya kalau kita bicara teh, ya tehnya Den Windy itu enak. Kebetulan pas kita ini datang, pas tutup mungkin karena kecapean, dan tamu-tamu mereka juga spesial. Tamu khususnya warungnya Den Windy ini spesial. Artinya mereka-mereka yang memburu teh enak ya ke warungnya Den Windy. Dia masaknya pakai arang, pakai kayu. Justru itu, pakai arang. Masakannya pakai arang, kecuali mungkin yang lain ya. Masakan yang lain mungkin ngejar target karena tamu banyak. Tapi orang-orang tertentu Den Windy tahu bahwa ini orang ini tahu teh. Sehingga yang membuat harus Den Windy itu sendiri. Misalnya kayak gitu. Ya. Oke, Mas Wim. Setelah ini kita akan melihat benteng pondasinya ya. Pondasinya sama tempat kulineran ini. Oke, kita lihat seperti apa. Ini apa, Mas, pondasinya? Pondasi Benteng Mataram masih asli, real. Pondasinya yang masih sisa-sisa pondasinya.
masih sama, bata-batanya masih asli. Panggung Taman Benteng Mataram ini untuk pertunjukan kesenian tradisional, untuk melestarikan kebudayaan, terutama ada tari-tari, ada selawatan, ada mocopatan gitu kan. Terus nanti dalam waktu dekat ada kuda kepang jatilan yang berkaitan dengan seni-seni tradisi. Jadi di sini untuk pertunjukan yang berkaitan dengan kebudayaan lokal. Jadi untuk kearifan lokalnya. Ya ada sih beberapa sajian, mungkin di luar itu ada sajian musik pop gitu, tapi itu tidak dominan, lebih ke kesenian tradisional. Nah itu di sini, manggungnya di sini, di panggung Taman Benteng Mataram. Nah itu gubuk-gubuknya, kalau ada setelah mereka keliling melihat situs peninggalan sejarah, kemudian mereka bisa pesan makanan dengan aneka masakan tradisional yang ada di sini. Terus ada nomornya Mas ya? Ya, jadi mereka tinggal misalnya masuk di gubuk nomor 7, nomor 6 atau nomor 5, nanti orang-orang yang pesan itu akan bilang bahwa saya di nomor 7, saya di nomor 6 atau di nomor berapa. Baiklah saudaraku, kita sudah melihat fondasi Benteng Mataram dan taman kuliner Taman Benteng Mataram. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.